Dalam Al-Quran ayat-ayat tentang persatuan itu banyak. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah. Dan awak memahami waktu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, karajo Nabi pertama di Madinah itu adalah mempersatukan antara Muhajirin dan Ansar. Kan itu kakak pertama Nabi Muhammad tiba di Makkah, menyatuan orang dulu. Dan itu tidak berbeda riwayat. Bukan sekedar itu, bahkan orang Muhajirin dan orang Ansar pun disatukan, dipersaudarakan, bahkan sampai tunjuk hidung Nabi. Kau si Malin pamuan dari Makkah, kau kawannya orang Madinah, si Ibrahim kok siapa namanya, sampai tunjuk hidung, disatukan oleh Nabi umatku dulu. Kau karajo pertama Nabi Muhammad sampai di Madinah. Gambaran pentingnya persatuan. Inna hadhil ummah ummatukum wahidah, kan itu ayat yang tertulis di dinding Ka'bah. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Tentang pentingnya persatuan. Ambillah ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Laya dojo iman ni berarti saudara itu. Itulah ada hukum kafirnya. Dan tidaklah orang yang berhak untuk menghukum kafir seseorang. Baru hilang persaudaraan atas nama agama. Tapi wak bantu, wak tolong, itu jangan orang yang tak seagama, wak binatang saya tak beragama itu dikasih sayang kan. Kasih sayang kepada binatang, kepada makhluk lain. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu pentingnya persatuan di tengah umat secara keseluruhan. Apalagi para ulama. Ulama ko pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi, maka ulama itulah yang harus menampakkan persatuan. Ulama yang harus menyatukan umat. Jadi kini ya, kadang masalah yang muncul karena lah hilang biliak ketek, biliak gadang, surau ketek, surau gadang, sarunya lah tiba di media sosial, kan itu gini. Anak TK pandai mengomentari ceramah Buya Gadang. Baitulah kadang Buya Gadang sia nama komentar dijawabnya lo tah orang gilo, tah orang tengken, tah orang santiang, tah sia kadang dilawannya di media sosial. Akibatnya di media sosial tu acuk wak membaca perbedaan para ulama, seolah-olah ulama itu bercakap. Apalagi kalau orang kini itu ceramah wak nam panjang tu bisa dipotongnya sesuai seleranya. Ambo ceramah di muslimin ke mamanya, enggak setengah jam atau 25 menit. Ada ambilnya nan sesuai jatinya, potongnya seketik. Sudah tu dicarinya lo ceramah ustaz yang lain yang panjang lo ceramah ustaz tu dipotongnya lah seketik yang berlawanan jo kaji ambo. Sudah tu dipostingnya di Facebook. Tentu sesuai diorang posting lah. Koknya banci kamu. Ceramah Ustaz Hamdi menyesatkan. Aku bukti dicoretnya video mo. Aku video yang dipuji yang sebelah lah. Kadang kaji nak itu yang dibahas Ustaz tu tidak itu kaji yang mau bahas, tapi itu saya tersebut dalam ceramah. Sehingga di media sosial di Facebook tu banyak kaji-kaji Ustaz. Kalau dia adu-adu orang. Mungkin Nikolo karajo yang kadang dosa kalau salah niat, kalau tidak sesuai juga mau madu-adu buya, madu-adu Ustaz. Tambahlah orang komentar. Yo dulu orang kau di like dulu banyak-banyak. Kadang anak ustaz bukan manusia. Dan berceramah tu manusia, ulama juga manusia, tentu ada salahnya, ada juga ngek dinginnya. Andek dikipih-kipih orang, yo ustaz agih tadi ustaz, hajar ustaz. Jangan kasih kendor ustaz. Tambah semangat dan ustaz kau lah yo lah nyo. Dia manusia ya. Akhirnya lah barantu-barantu orang di Facebook, di media sosial. Dia ulah tukang potong tadi. Dia ulah tukang kacau tadi. Iko yang harus awak hindari. Danyo awak sebagai orang awam. Atau awak yang baru hijrah. Awak yang baru tobat danga selah kecil ulama. Kok berbeda-beda kajinya sesuai lah di ilmu surang-surang. Nya nama pengaruhi orang kok banyak. Ada kalaunya ilmunya.
Ada kalau nak pengaruhi pendidikannya, ko sekolahnya di siko, ko sekolahnya di siko, ko sekolah para be, ko sekolahnya di Man Kota Baru, akan beda cara orang mendidik. Atau jo adat jo kampuangnya. Ko awak di Minang ko atau Payakumbuh ko orang gaek, awak bawaang seorang gaek itu kan berang orang tak. Bahkan nak tunjuk sekiri berang awak. Tapi diharap biasa dia orangnya. Ba antas kamu bawaang itu sekurang kadang diharapnya. Jadi kan pernah buat contoh, buat ceramah dia acak nyenggung masalah adat, tak ada adat tu dulu. Tak tahu Hamdi itulah terbalik kaji namanya. Jurusannya hadis di Madinah. Seharusnya kajinya sunnah dan bid'ah. Itu kaji Ustaz Abdul Hamdi seharusnya. Kau kajinya salah adat. Jadi kalau orang tak percaya adat tu caranya mudah saja. Tunjuk akidah seorang tu, anyang, pawaang cik, tunjuk tu akidah. Berangnya atau indah. Tunjuk kanan, ku adat. Bauda, batuan, babang tu adat tu. Sedangkan ke Tuhan sebab anta. La ilaha illa anta tu apa sawaknya tu? Kan waang lah. Tiba dia laki-laki, tiba manusia. Kau kan itu hati anta tu. Itu orang Arab. Jadi tidak ada orang pun yang kalapeh dari adat. Pasti dipengaruhi oleh adat budaya, itulah pasti. Kama salah Islam ko tibo bantu apa rangai orang Islam tergantung adat dan budayanya masing-masing. Ke orang Minang pengen haji, orang awak sukanya pakai peci nak, pakai kain sarung sembahyang. Orang Arab nak pakai kain sarung, tak pakai peci. Orang Arab tu pakai kutrah, tak pakai sorban bantu amul. Kalau orang dari Cina, jadilah jamaah haji Cina lainlah model pakai. Itu pengaruh budaya. Tu jadi kama salah akan ada pengaruh seperti itu ya. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Jadi seseorang itu akan dipengaruhi oleh banyak hal. Dan ulama dan manusia pola pikir beda-beda, tentunya memahami masalah agama pun tak mungkin lo seragam saja. Pasti akan berbeda-beda, tergantung buku dibaca, tergantung pengalamannya. Maka awak menghadapi perbedaan para ulama itu jangan satu-satu loh. Jangan satu-satu lo perdebatan para ulama yang awak tak mengerti, awak tak faham. Yang seharusnya awak itulah yang menyatukan ulama. Seperti diceritakan oleh Buya Hamka, orang Minang dulu tu pandai mana menyatukan ulama nama beda pendapat. Tak ada suang-suang aja. Karena nanti banyak beda pendapat ulama tu karena cerita dari murid-murid, cerita dari orang lain. Kau pengalaman namu alun seminggu lah. Datang tamu menamu yang bawa kepala panjang, tamu kurang santiang buya, lo tamat Timur Tengah, doktor lo. Setelahnya baca cerita je ambo, jujurnya nyampe yang kamu. Jadi setelah ambo cerita je Ustaz, tak sama je yang ambo dengar selama tu. Kata orang Ustaz modeko. Tanya terus setelah bertemu je Ustaz. Hantar aku Ustaz habis tu bawa Ustaz ceramah tempat boy. Kan dia cerita-cerita orang aja tu. Mungkin lu tuduh orang kan Ustaz Hamdi modeko. Sudah awak cerita je mau senang hati je mau. Habis Ustaz bawa ceramah. Tanya tu cerita orang selama kau tak sama tu. Itulah kadang payahnya menyambung cerita. Menyampaikan dari surang ke orang lain ke orang lain. Senoko modeko. Ustaz ko modeko. Akibatnya nanti kadang niat nak elok awak ingin menjaga agama, ingin membersihkan agama, sebab akibatnya kadang tak awak fikir. Contoh ya, ibaratkanlah sebuah kampuang ya, di Moropeti mana jauh atau di Kota Alam kampuang nan jauh. Di situ ada buya surang di masjid, nang kazan hanyo di situ, nang ka imam di situ hanyo, nang ka khutbah hanyo, kalau tak ada hanyo, mungkin tak sembahyang orang. Tapi wak calik karajonya cara sembahyangnya lah banyak, senang salah bacaan ayatnya lah salah-salah, doa lah salah-salah, dukun lu seketik. Itu. Kamu di kampung-kampung tu banyak lu buya pandai membeli-beli. Wah. Sehingganya menurut orang lain atau dikaji secara agama bacanya salah, ikut salah, banyak salahnya. Datang ustaz nan santiang nan hebat ke kampung tu. Dicaliknya parangai buya aku. Salah saya salah, cara wudu salah, ikut banyak nan salahnya. Kemudian disampainya di musajid, dia orang alim gadang tiba ceramah di musajid, diuraikannya lah. Jadi kau salah buya, bacaan buya salah, cara sembahyang buya salah, ikut kerja buya nak batu, dikritik tu sadar. Sudah tu ustaz tu pailahnya kondang. Kalau kondang tu nak tinggal di kampung aja. Nanti tinggal di kampung, kau nang kandangnya tu.
Nang kandang tinggal di kampung urih lah kampung sakit senang rasul lah. Tapi kalau kondang, nyo pe balik ke Jawa joto mewah dia tarang ke Padang ni pesawat paling mahal lah kan. Dari kini langsung lah berisi kan. Kata lun ceramah lebih sirik kini ngatuk dari kondang. Nanti jadi sudah tu bah masyarakat tak percaya ke buya tu lain. Ada usah selak sembahyang Abu Sadiq lai buya tu dah betul tu. Karena buya kalau patah lo semangat ya ambo korang andi nyo ngaji dia ambo kitab telingonya ambo ngaji surau ko dulu mengajar ambo Abu Sadiq kerja ambo salah. Akhir tutui Abu Sadiq tu tak ada orang azan, tak ada orang kamat, tak ada orang Jumat, siapa yang salah? Tentu buya gadang zakon nek basoso sekali orang. Akhirnya patah semangat orang. Alai ta tangguang de buya gadang tu dosa orang sekampung nak sembahyang Abu Sadiq. Jadi awak mengkritik buya-buya ke atau memilih ustaz-ustaz kau fikir-fikir mana tu. Le kata piku ada kerja ustaz tu. Itu. Jadi bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah ya. Iko ambo bahas dek kini lah banyak ni tu nampak dia ambo. Walaupun ambo masalah pola kanyang ambo. Di fitnah di iko lah biasa lah zaman kini dek gara-gara iko aja kok. Iko kok manfaatnya banyak, mudaratnya banyak lah. Pakai cik tadi nyu buya kadang orang terkena ada komentari dia anak TK buya bohong kan. Ustaz bohong nanti bohong yang lain di berang lu orang ngecek buya bohong kan lah cakap tahu orang gilo kan Facebook kah. Pak Calia YouTube tu kan ada orang manggalaan Ambo, manggalaan buya Gus Rizal, manggalaan buya Jalal Fatullah tu mah video. Tapi orang tu tak sia-sia tantu belau ke tadi mana tingkah dah tahu ah. Makanya awak perlu berhati-hati menyikapi perbedaan ulama. Dan ulama tu dari dulu sampai hari kiamat kado je ini manusia. Kasamo secara pikirnya tidak mungkin ya. Kemudian ada kisahnya, yaitu tentang Nyak Canduang, jo ayah Buya Hamka pai ceramah ke Solo. Sampai di daerah Sitinjau Lawi. Jadi Sitinjau Lawi kalah dari dulu mah. Jadi orang ceramah tu ada kalonnya lewat Singkarak, ada kalonnya ke Padang dulu, dari Padang baru ke Solo. Termasuk ke Moro Labuh tu kan ya. Kan untuk penalon Nyak Canduang itu meresmikan sekolah beliau ya. Jadi ulama dulu tu ndak ingin sekolahnya santiang surang, ndak ingin pesantrennya hebat cik, nak ingin lo sekolah-sekolah lain tu maju. Sehingga dibantu lo sekolah lain pai lo nya manggadang ke situ tu beda buya dulu. Jadi awak kalau kembali pesantren fikir dulu kalau sekedar kamu agak tua surang-surang nantilah. Kalau sekedar kamu baca umat nantilah. Tapi kalau lain untuk umat, untuk masyarakat menegakkan nama Allah karena Allah itu rancak. Jadi Nyak Canduang ya. Nyak Parabe batigo beliau ya. Pergi dakwah ke Solo. Kemudian rusak auto beliau. Lewat tigo ya. Waktu rusak tu baca cerita beliau. Cerita lewat tiga, sama-sama mengaji di Makkah, sama-sama sama-sama murid Syekh Ahmad Khatib, sama-sama buya gadang di Minang. Kalau kita bertiga ini telah seperjalanan begini, akan bersatulah alam Minangkabau dan sangguplah menghadapi segala kesulitan. Kalau saya yang sajalan, saya mendengar rancak. Ya boleh jadi di masa mudanya ulama tu dulu yang enggak kareh-kareh emosionalnya baru. Kan awak faham dulu. Orang baru dapat kaji orang awak nah. Kemudian seiring perjalanan beliau sama ayah Buya Hamka tu badasi, bajas, mentereng gaya beliau yang orang dulu menganggap kau haram kau pakaian orang Eropa kan. Kemudian itu ayah Buya Hamka di awal kehidupan beliau, tapi di akhir hayat beliau suka pakai sarung, suka lo pakai jubah, itu diceritakan oleh Buya Hamka. Jadi ulama itu kan manusia. Pendapatnya hari ini mungkin besok beda loh. Ustaz Zulhamdi tahun 2021, Ustaz Zulhamdi 2016 itu beda loh. Kok panjang lu muambo sampai umur 61 setelah beda loh cara pandang sama pengalaman selama. Kemudian itu aja ulama. Bahkan Imam Syafi'i ulama gadang. Waktu beliau selesai mengaji di Imam Malik di Madinah, pergi ke Baghdad, ada pendapat lah masalah agama. Setelah beliau pulang kampung, balik ke Mesir, berbeda lah pendapat beliau dalam beberapa masalah. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu ada qaulul qadim, pendapat lama Imam Syafi'i waktu tinggal di Baghdad. Ada lo qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i setelah tinggal di kampung halamannya di tanah kelahirannya.
Jadi itu kan faktor umur, faktor ilmu, banyak faktornya. Jadi ane beda-beda pendapat ulama hari ini beda lebih suat atau biasa, tandanya hidup, tandanya berkembang. Jadi lanjut cerita tadi. Kemudian kata ayah Buya Hamka Haji Rasul, sebenarnya kaji kita tidak ada selisihnya. Apakah akan berselisih kaji orang yang menyauk dari satu telaga? Awak kan sama raja dulu. Kata muda awak kan selepiak sakit tiduran. Mungkin acak lah membiak sembah kawan nak, dia asrama kan. Muda itu awak dulu, karena masuk di Makkah dulu. Awak beraja di satu telaga. Hanya saja yang perlu kena, kadang-kadang salah paham murid menyampaikan yang menyebabkan kita berpisah. Dek karena adu-adu murid je kau mengaji siko aku diadu tu kaji guru. Kata ustaz tu ada itu ustaz lah. Kata ustaz tu saya entah sama kayak tu ustaz sasik tu mana je kan. Saya belak cakap kayak je bini yang umpama kan. Kan bisa jadi manusia kan manusia ulama itu. Tu contoh ya pengalaman orang dulu ya. Kemudian di saat Haji Rasul ayah Buya Hamka ko dibawa ke Jawa, kan ndak mau hormat ke Matuari. Ulama sado ko di Minang, amuh madok ke Matuari. Kalau lah ada pertemuan-pertemuan di Jepang madok ke Matuari sadonya. Kecuali ayah Hamka. Ayah Hamka ndak. Kalau ke dibantai, bantailah, tembak-tembaklah nya. Tapi orang ndak muah lama nembak bantai. Akhirnya dibuangnya ke Jawa. Ya. Dan tidak akan pulang selama-lamanya ya. Kemudian kata Nyek Jambe ya, tidak ada lagi manusia yang seberani itu mempertahankan kebenarannya. Gelaplah negeri ini, gelaplah, jangan disebut juga namanya di dekatku, jangan. Taibo hati Syekh Jamil Jambe. Dek Haji Rasul lah dibuang ke Jawa. Baitu jo kata Hamka menemui Nyek Canduang, dia ambil Nyek Canduang karateh, dia ambilnya pena ditulisnya. Pulanglah lain. Wahai saudara aku ya, saudaramu pulanglah lain. Berdakwah lah di Minang. Padahal kaji beda, karena orang kampung lah ibu. Aku murid Haji Rasul kau muridnya. No, orang lah ibu. Pulanglah sama berdakwah. Bahkan ada orang menyampaikan kamu, bahkan tu Hamka menceli ayahnya ke Jakarta. Katanya sabalun menceli ambo ke Jakarta. Tanyalah Nyek Canduang dulu. Tu ayah hang dulu. Padahal di muka orang awam entah bala orang alhamdulillah zaman tu lalu nado iko dah. Aku ado mungkinlah dia adu-adu orang lo Nyek Canduang Nyek Parabe gitu. Dan orang menganggap santiang lo madu-adu buya. Nyo sama menribah mana? Awak menribah atau menfitnah orang, semakin gadang orang yang awak ribah, semakin hebat orang yang awak fitnah kan semakin bangga lah awak. Nyo buya gadang tahu bana awak balang nyo kan bangga lo. Oh buya tu ambo tahu bana sia buya tu mah kan bangga lo waktu menyalah-nyalahan buya prestasi tu awak. Itu yang awak perlu hati-hati ya. Model contoh ilustrasi awak gambarkan tadi cerita di Kota Alam dah nyanyo surang buya di kampung capek dia asal di tanah tapi tutup musajid, dan itu terjadi bukan tak terjadi. Karena tidak sadu orang kalau kadang amuah di tagua-tagua model itu apalagi di muka orang banyak. Akhirnya itu rusak umat. Makanya awak perlu berhati-hati menghadapi khilafiyah, menghadapi perbedaan ulama. Jangan sampai awak mangik-angik. Awak tu harus menyatukan ulama dan kok saya angik pasaran, awak yang akan menginginkan. Karena kalau dia adu-adu sudah habis di situ saja. Dan pernah orang bertanya kamu, pernah bertanya ke MAPK. MAPK itu sekolah negeri ya, sekolah pemerintah. Tapi alhamdulillah sekolah itu berkah. Lah banyak alumni-nya yang jadi orang. Saya ceramah di siko petang amal khairat ceramah ndak, itulah murid embo tu. Kadang asam Hafiz Zaki itulah murid embo tu. Atau yang paling senior, Buya Gus Rizal ceramah. Ustaz Irsad kan cik lo talagonya tu. Bahkan sekolahnya sabana di muka Telago di Padang Panjang. Nah, kan itu teman Kota Baru tu. Di sekolah yang satu cara paham boleh jadi akan berbeda-beda. Jadi dek mancali anak MAPK tu banyak ke Mesir ya. Ini bahkan se-Indonesia aku berapa pesantren santri-santri 5.000 orang tes. Nampak yang tinggi nilai se-Indonesia alhamdulillah ya murid man Kota Baru, murid ambo.
Banyak kalau di Sumbar, alhamdulillah anak Kota Baru itu paling banyak kami, 26 orang. Jadi ada orang bertanya, Ustaz, gimana caranya Ustaz? Kan Ustaz dari Madinah. Itu guru-guru yang lain alumni Mesir. Itu kan dibayangannya pun gara-gara Facebook dia, mungkin gara-gara medsos seolah-olah bertolak belakang. Cik serugu, cik neraka lo mungkin di media sosial tu. Jawapan namu sederhana ni. Dan awak sepakati itu lebih banyak daripada yang awak perdebatkan. Awak sepakat tak orang masjid-masjid nanti kunci di sekeliling Payakumbuh, kau setuju tak sebenarnya? Harus ada orang azan 5 waktu. Kau sepakat awak. Kadang yang awak perdebatkan masalah yang ketik-ketik sebenarnya. Nah, pernah awak berdebat kadang masalah-masalah yang memang usul yang pokok. Yang awak sepakati selalu bisa mengerajai nilai. Pola yang berbeda. Yang berbeda itu kan tak harus disampaikan ke orang. Tak harus disampaikan ke anak murid. Maka anak murid pun lah aneh-aneh tanya masalah agama kau, itu tak usah bahas. Nanti selalu pulang di Mesir baru bahas. Dah tamat di Madinah baru kaji, jangan kini lo dibahas. Nah, tapi kalau lah media sosial lah di sekolah di YouTube kau ceramah, anak TK kan satu lo mendengar. Dan bisa lo berkomentar itu. Nah, di sekolah waktu perlu kehati-hatiannya. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah ya. Jadi dari yang buat ceritakan tadi ya, bermula dari kisah ya, ayah Buya Hamka tentang orang dulu yang menyatukan ulama hanya sama-sama tampil. Maka awak ke Buya tu yo samalah pandangan awak. Yo Buya awak sia yang nak mimbar itulah ustaz awak. Dan awak pilih-pilih. Sia Buya yang ada di kampung awak itulah Buya yang harus awak gadangkan. Kalau awak babuya ke Buya orang lain tu susah. Sudahnya ceramahnya apa ilai. Nang kamancalian kampung yang tinggal di kampung ya Buya kampung tu. Ya. Wa undangna ceramah ustaz-ustaz lain-lain ya, sesuai selera awak. Kadang ustaz ko penyambung sakit hati awak kan kadang-kadang dah. Palapihan keinginan awak kan. Ndak suka awak je pemerintah. Ku ada ustaz-ustaz yang suka nyindir pemerintah. Tu sabana ustaz tu nyawa. Awak sakit hati ke pemerintah. Ya, baitunya ndak suka awak je ibadah orang je cara orang umpamanya. Ada lu ustaz yang suka menyalahkan orang. Tu yo sabana ustaz. Dia sesuai selera awak. Ya, kadang awak kalau nak ada ilmu you menimbang ustaz sesuai selera awak. Kalau awak hobi lu masalah adat-adat, pantun-pantun, ustaz awak tu yang namanya banyak pantun lah ustaz awak tu hebat dia awak. Dia itu hobi awak. Jadi kadang-kadang awak menyikapi ustaz tu pun harus pandai-pandai. Ya, orang yang banyak tahu Al-Quran, banyak tahu hadis, ada orang tu harus dihormati. Nabi Muhammad waktu memasuknya orang ke kubur tu kan ditanya Nabi, ayyuhum aksara hafizan lil Quran, siapa yang paling banyak hafal Quran. Itu yang dulu dimasuk Nabi ke dalam lahat. Sudah tu baru yang kedua. Kan tak ditanya Nabi tu rinci-rinci apa ibadahnya, apa sembahyangnya, apa itu tak panjang tanya Nabi, siapa yang paling banyak hafal Quran. Sederhana saja tanya Nabi. Itu yang didulukan Nabi masuk ke lahat. Jadi masalah agama orang pun tak perlu lah tak lampau mencikarau orang. Maka seorang dai itu tak boleh lah bertanya ke orang, Pak lah sembahyang. Coba baca bacaan sembahyang dari takbir sampai saja lewat tu ada. Tak haruslah seperti itu. Dan tak haruslah setiap jamaah kuat uji masalah akidah secara mendetail, masalah istiwa, masalah itu harus dirinci ke orang tu sadonya tak lo harus model itu. Kalau orang telah beriman jurukun iman Al-Quran ya, kitab Nabi mereka secara umum tu alhamdulillah. Kalau ada kaji-kaji yang mendalam, ya sesuaikan laju ilmunya. Banyak ilmunya ya dalamilah kitab tafsir yang banyak tu. Pahamilah khilafiyah, beda-beda pendapat ulama. Jangan sampai lah khilafiyah pun tak boleh dibahas. Itu salah lah tu. Perkara sembahyang saya banyak ulama beda pendapat. Karena hadisnya banyak pemahaman, banyak khilafiyah tu perlu dibahas. Tapi yosia nak membahas untuk dibahas ya lo yang hadir di situ, disesuai lo. Nah, makanya orang dulu istilahnya awak tu bilik ketek dan lenang kaji untuk orang banyak, lo kaji untuk orang nalah baraja agama, nalah ada dasarnya. Lo kaji untuk ustaz-ustaz buya-buya. Nah, tapi di Facebook kau baru membatasinya di media sosial lah semua sesadonya. Ya. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah ya. Maka yang ingin beberapa pesan yang ingin ambil kesimpulannya. Yang pertama, persatuan umat Islam itu harus menjadi urusan yang pertama di awal. Lai berimannya maka persatuan itu perlu.
apalagi persatuan ustaz-ustaz. Wah, buya-buya kan itu harus lebih bersatu. Penting persatuan umat, siapapunnya, orang awamnya, orang andianya, apalagi orang-orang alim, penting persatuan. Yang kedua, beda pendapat ulama kulah ada dari dulu. Imam Syafi'i itu wafatnya tahun 200 yang Hijriah. Gurunya Imam Malik sabalun itu lah. Abu Hanifah wafatnya tahun 150 Hijriah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal agak terakhir wafat. Jadi imam nomor 4 yang terkenal sampai kini, yang bukunya dipelajari orang sampai kini, mazhabnya dianut kini di beberapa negara, itu kan tidak bisa dihilangkan. Otomatis akan tetap berbeda. Nah, otomatis apa yang perlu pahami bana ulama itu dari dulu adalah berbeda dan akan terus berbeda. Yang kedua, yang ketiga, perbedaan ulama itu ada yang harus dipelajari awak dalam ibadah sesuai kebutuhan awak. Pahamilah, kalau awak buya gadang yo kajilah sedalam-dalamnya. Kalau awak orang awam cukup tahu saya awak itu. Dengan perbedaan ulama itu. Kemudian nan kampe ya. Di saat ulama berpendapat itu, awak jangan mengompori mangi-angian suasana mengipeh-ngipeh ya. Tapi kalau apa-apa ibu-ibu kepada panjang dikipeh rang sate syukur dia lama rasanya tambah lama. Tapi kalau beda pendapat ulama tu dikipeh-kipeh dia adu-adu umat pun ancai. Musajid nan lanang bertambah bisa jadi tutui. Musajid nan rami bisa menjadi langang. Ustaz yang selama ko bisa maja nak orang bisa nyoba ceramah lah banyak lah orang hasil didikannya, tapi ndak fitnah awak, dia menyampaikan kata-kata bisa ndak dipercayai orang. Nah, akhirnya rusak kamu. Nah, jadi pasal nama jangan diadu-adu buya-buya kau. Jangan diangi-angian buya kau. Karena akibatnya nanti yang akan rugi itu adalah agama. Kemudian yang keberapa, yang kelima, yang keenam. Dalam sejarah kan awak temui ustaz. Pasal ulama-ulama dulu tu kareh orang-orang yang salah memahami agama. Tegasnya ustaz. Itu perlu kaji mana. Ulama yang tegas dulu ke salah satu perbuatan tidak sesuai agama, orang yang maksiat di kampungnya, mungkin ulama itu memang punya kedudukan yang tinggi di tengah umat sehingga katanya didengar orang. Mayu tokohnya di kampung itu, tokohnya di masuknya sehingga orang tu patuh kan sadonya. Kini awak baru pandai ceramah baru. Ilmu baru masuk lo kampung orang kan diajar lo orang tegasnya pendapatnya. Kadang di masa itu ada hakim, ada mufti resmi yang akan mendamaikan, yang akan mengambil kata putih. Tapi kalau kini lain ceramah hambo, atau bisa ustaz ceramah mamuru-buruan ceramah hambo. Asal surat tu tiba lu ustaz lah lain lu ceramahnya. Baca kak awak di muslimin ustaz pasya akan mendamaikan. Kan tak ada lah. Sia nak jadi hakim, sia nak menangahi awak baca kak kalau agama masjid kan tak ada. Kecuali kalau yang lama ninju melukai orang, ada polisi yang akan menangahi. Tapi kalau perkara kaji kau sia akan mendamaikan awak. Kok saling memburu Allah, kok saling takzir lah istilah orang kini awak di masjid kau sia akan mendamaikan awak. Jadi awak kok ada nampak orang-orang dulu mode itu je timbang aja masuk awak kini. Karena sia awak di masuk awak idui. Makanya ada ungkapan ulama dulu ya. Qad aflaha man arafa nafsahu wa arafa zamanahu. Beruntuklah orang nan tahu diri, tahunya sia dirinya, tahu lo nyo zamannya. Tu kan balik awak masa asal sadonya tu nam buya balik dah ke buya tahu diri lah buya lah di buya orangnya mantu anak-anak lah mau ada suang orang kan itu arti. Aku balik awak karangan biasa-biasa saja awak orang biasanya. Jangan sampai mengadu-adu manukil-nukil perkataan ulama karena itu bisa orang salah paham. Kemudian ke YouTube, ke Facebook tu ada rancaknya tapi kalau orang ngaji hati-hatilah. Kadang ustaz tu dia mengecek orang nan di mukanya paham, nan di kaset beda pemahaman. Kok cerita terakhir kisahnya ambo wana. Ambo menyuruh orang sembahyang ko supaya khusyuk, pahamilah arti bacaan sembahyang. Menyerah bi firli warhamni wajiburni. Arti wajiburni.
Terus tahu wak, termasuk doa yang lain. Janjan biko kalau andai kau bertanya Allah kawa anan diminta. Tu aja apa waktu tak tahu wak. Bingung. Bingung pun kami dah beda ramai memahami. Nah nama bekasih bingung orang pun dia tak tahu arti tu bingung aja. Tapi orang mendengar di kaset dikeciknya ambo mengecek Allah bingung. Bayanganlah tu. Ambo li dengar ceramah buyanya. Apa so ada orang ceramah mau diikut ndak lekam tapi ambo paham bahasa ambo nya ceramah bahasa Minang sial kalau ndak boleh. Dan memang itu mengadu di kaset. Dan nama kecek bingung, dan nama kecek ndak tahu adalah jamaah ndak tahu menjawab arti Jiburni. Tapi yang didengar di kaset difahaminya ambo mengecek Allah tu bingung, Allah tu ndak tahu. Kan jauh bedanya tu. Deknya mendengar di rekaman. Itu juga ceramah. Kalau ada ustaz tu berceramah berkonsep yang dicampainya jalih konsep tu batu saronya. Ada lo ceramah lapeh bentuk ambo biasa-biasa saja mendeka. Tentu aku ada salahnya, ada tersimpangnya, ada ndak pasnya. Kalau dicari lo salahmu dari awal tadi sampai akhir tu banyak loh. Mungkin ada orang hobi mencari-cari kesalahan ustaz. Di mana ustaz tu gak tereng-tereng seketik atakan mana lah. Jadi syukur bangun. Syukran ya Rabbi syukran. Hadaita qalbi syukran.